Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis ke-34 dari kitab Al-Jami', matan kitab Al-Jami', bab-bab akhir dari kitabul Maram oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dari pembahasan tentang zuhud dan wara', yang tema kali ini adalah hukum bertasyabuh, menyerupai sesuatu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha, barang siapa yang menyerupai, biqaumin, pada suatu kaum, bahwa maka dia minhum, bagian dari mereka. Lafaz tashabbaha ikut wazan tafa'ala. Semisal ta'allama, cari ilmu, tasyammasa, cari cahaya matahari, tasabbaha, sebuah usaha agar karakter A serupa dengan karakter B, madan madani, mencari keserupaan, upaya untuk serupa. Akhrajahu, mengeluarkan hadis ini Abu Dawud was-Sahih, dan mensahihkannya Imam Ibnu Hibban. Semoga Allah merahmati pada mereka, menjaga kita semuanya. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis di atas, kita mengenal apa makna, apa hukum tasabbuh. Yang pertama, arti tasabbuh itu apa? Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan dari kata syabiha, artinya sabih, serupa. Kewazan tafa'ala, berarti upaya, usaha, mengenali sesuatu lalu menyerupakan diri padanya. Madan madani, upaya memiripkan diri, yaitu mengenali sifat sesuatu lalu menyerupakan diri padanya. Mengenali sifat sesuatu lalu menyerupakan diri padanya. A gimana? A begitu. Saya bergaya kayak A. B gimana? B begini, begini, begini. Saya mau punya sifat seperti B. Sisi gimana? Dan seterusnya. Ketika sudah tahu sifat sesuatu, dia berusaha untuk menyerupakan diri padanya. Itu tadi bacaan yang pertama. Yang nomor dua, bagaimana hukumnya?
Jawabnya butuh untuk diperinci. Nilai ikut pada sesuatu agar serupa dengannya. Yang pertama, bila yang diserupai itu baik, menyerupakan diri padanya, ya ikut baik. Yang nomor dua, bila yang diserupai itu perkara mubah, orang yang menyerupakan diri padanya, ya juga ikut hukum mubah. Yang diserupai itu perkara-perkara yang buruk, orang yang menyerupakan diri padanya juga ikut buruk. Nah, buruk itu pun juga macamnya banyak. Apa buruk itu masuk kepada kesyirikan, apa buruk itu masuk di dalam kebid'ahan, atau buruk itu masuk di dalam dosa-dosa besar dan semisalnya. Itu tadi tentang perincian hukum orang yang menyerupakan diri pada sesuatu, itu bisa diperinci. Yang jelas tasabuh itu merupakan usaha sengaja. Usaha sengaja, bukan tidak sengaja tiba-tiba saja serupa, bukan, tapi memang sudah tahu karakter sesuatu bersama nilainya, dia bersengaja mengikuti dia, menyerupai dia. Lalu bacaan yang ketiga, kesempurnaan Islam tidak butuh pada lainnya. Kesempurnaan Islam itu tidak butuh pada lainnya. Islam itu sudah sempurna, tidak butuh kepada yang lainnya. Ini menunjukkan Islam itu mandiri, sudah sempurna, tidak butuh kepada lainnya. Maka daripada itu, orang yang mengaku sebagai orang Islam, ya harus masuk Islam secara menyeluruh. Orang yang mengaku dirinya menjadi orang Islam, konsekuensinya harus masuk Islam secara menyeluruh, lalu bersengaja mencari kepada yang lain, lalu bersengaja mencari kepada yang lain, maka nanti akan ditolak. Tentang kesempurnaan Islam, sesuatu yang sudah pasti, ditandai dengan meninggalnya Nabi SAW, tugasnya sudah selesai. Ini menunjukkan kesempurnaannya. Wahyu sudah putus, sudah enggak turun lagi, permasalahannya memang sudah tuntas. Itu bukan sudah ditandaskan oleh pesan Nabi SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan profil Islam seperti apa yang sudah didakwahkan dari nabi ke nabi. Tugas nabi kita yang terakhir menyempurnakan. Digambarkan satu gedung sempurna, dicek keliling, terkagum-kagum, apa kurangnya? Akhirnya dijumpai ada lubang seukuran bata. Nah, ini tugas saya. Dipasang, selesai, sempurna, susulkan catnya misalnya sehingga persis, sudah. Itu bangunan silahkan masuk, sudah sempurna. Allah pun juga menandaskan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini tahun 10 Hijriah, Haji Wada, tanggal 9 di Arafah, apalagi hari Jumat, puncak haji, orang ngumpul semuanya yang haji. Nah, khutbah disampaikan, turun ayat itu,
al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islamadina. Sudah dijamin kamal sempurna, nikmat sebagai sarana pun juga sudah diberikan mengiringinya. Maka daripada itu, orang yang mengaku sebagai orang Islam ya harus masuk Islam secara menyeluruh. Karena memang diperintahkan udkhulu fis silmi kafatan, masuklah di dalam Islam secara menyeluruh. Ibarat orang yang mencebur ke air lalu tenggelam, mana badannya yang tidak basah, ujung rambut sampai ujung kaki basah semuanya. Makanya siapa yang masuk Islam ya harus basah dengan Islam. Semua karakter dirinya ujung rambut sampai ujung kaki harus disesuaikan dengan Islam. Makanya belajar dan belajar dengan pemahaman yang benar. Ketika sudah, sesuaikan diri dengannya, bertasabuh menyerupakan dengan karakter yang Allah berikan, sehingga nanti bisa berusaha untuk sama. Itu perintahnya ke sana. Maka daripada itu, orang yang mengaku Islam lalu sengaja mencari kepada yang lain pasti akan ditolak. Karena memang Allah telah menjelaskan, "Faman yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang sengaja mencari selain Islam sebagai agamanya, tertolak, pasti rugi. Mengaku beragama Islam berusaha menyerupai gaya A, mengaku beragama Islam berupaya menyerupai B, apa bergaya Yahudi, bergaya Nasoro, dan macam-macam. Entah cara makan, cara minum, cara nata rambut, cara nata bicara, dan macam-macam. Jelas itu enggak diperbolehkan karena Islam sudah menjelaskan semuanya sebagai tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Kemudian pelajaran yang terakhir dihubungkan dengan judul tentang zuhud dan wara'. Orang tidak bisa zuhud kecuali harus memiliki sifat wara'. Wara' itu apa? Wara' itu adalah mengenal sarana, ketika tahu mengantar kepada bahaya, sarana itu ditinggalkan. Bentuknya seperti apa? Orang yang mengenal karakter yang lain, sehingga akan tahu lama-lama tertarik, sehingga menyerupai. Nah, yang kayak begitu hukumnya tidak boleh. Makanya seperti orang menggembala, ya jangan di pinggir pagar, di balik pagar tanamannya menghijau. Gimana kamu mengendalikan kambing-kambingmu? Maka kita mencukupkan dengan Islam untuk kita kerjakan. Jangan kita sengaja dekat-dekat kepada yang lain, sebab nanti orang itu akan terbawa. Makanya orang tidak bisa zuhud kecuali harus memiliki sifat wara'. Perkara yang bisa mengantarkan kepada bahaya, pengantar itu tinggalkan supaya enggak kecebur kepada bahaya yang ada. Soal hadis yang lain kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.